Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz. Sekarang kita di halaman 107 di poin keempat. Tentang adab bersama ilmu, terhadap ilmu dan ulama. Yang keempat, ihrumu alal muslim, haram kepada seorang muslim an yaqula fi dinillah bi ghairi ilmin, berkata di dalam agama Allah, berkata tentang agama bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi agama Islam bukan agama main-main. Segala sesuatu berkonsekuensi. Keyakinan, ucapan, jadi jangan sampai seorang itu berucap terkait hal yang berhubungan dengan agama, tapi dia tidak memikirkan akibatnya. Apalagi berfatwa terhadap hukum. Wa huwa dhalalun fin nafsi. Dia sesat di dalam dirinya. Dianya sendiri sesat. Wa yudlalun lil khalqi, dan menyesatkan orang lain. Menyesatkan makhluk yang lain. Wa huwa min a'dhamil athami wa dhunub. Dia termasuk dosa yang paling besar. Jadi berbicara tentang agama tanpa tahu ilmu termasuk dosa yang paling besar. Berarti di sini menunjukkan dalam agama itu harus belajar agar yang kita ucapkan ini tidak keluar dari ilmu. Hatta sampai-sampai innallaha jalla wa'ala, sesungguhnya Allah jalla wa'ala qaranahu, menyandingkannya
menyandingkan berbicara tanpa ilmu di dalam agama. Sekedar pintar ngomong. Bi'a'zamil fawahish wal munkarat. Dengan kekejian dan kemunkaran yang paling besar. Ya'zami, kekejian dan kemunkaran. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikannya qarina syirki, sebanding dengan syirik kepada Allah. Ini bahaya. Ya? Jadi kalau ada yang berbicara tentang agama, ceramah, atau kalau sekarang diskusi dan sebagainya, pastikan dilihat dalilnya. Jangan sekedar retorika. Kadang banyak yang nyeleneh, salah-salah dalam berbicara. Faqala ta'ala, kul, katakanlah, innama harrama rabbi, hanyalah telah mengharamkan Rabbku al-fawahisha, perbuatan keji. Ma dhahara minha, yang nampak darinya, wa ma batan, dan yang tersembunyi. Wal isma, perbuatan dosa. Wal baghya, zalim. Bi ghairi haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billah, dan menyekutukan Allah. Ma lam yunazil bihi sultana, yang Allah tidak menurunkan hujah atasnya. Nah, ini perkara-perkara yang haram ya. Fawahish, dosa, zalim, syirik, itu semuanya perbuatan yang buruk. Lalu Allah sebutkan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kau berucap terhadap Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kau tidak ketahui. Ini ngomong agama tidak tahu ilmunya. Karena ada memang sebagian seorang dai itu yang sudah terlihat atau dari sisi retorikanya bagus, tapi nggak ada isinya. Ya. Wadhalika, dan hal tersebut, li'annahu, sesungguhnya dia, iftira'un 'ala Allah, telah mengada-ngada terhadap Allah. Allah tidak pernah berucap, tapi dia katakan seperti itu, misalnya. Dia mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala. Wa nisbatu syai'in ila dinihi bi ghairi ilmin. Dan menyandarkan sesuatu kepada agamanya tanpa ilmu.
Jadi disebutkan ini dari agama, padahal agama tidak ada yang seperti itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqulu, dan janganlah kalian berucap, lima tasifu al-sinatukum, terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian, al-kadhiba, secara bohong. Jangan bohong. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Untuk mengada-ngada terhadap Allah kedustaan. Jadi berbicara hukum halal haram itu tidak boleh asal-asalan. Harus ada sandarannya. Orang yang seperti ini, yang asal-asalan berkata terhadap agama Allah, summa haddadahumullahu ta'ala. Kemudian Allah mengancam mereka bi'a'zami tahdidin, dengan sebesar-besar ancaman. Ancaman yang besar. Apa itu? Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib, sesungguhnya orang yang mengada-ngada terhadap Allah sebuah kedustaan, ngarang-ngarang, ngarang-ngarang di dalam agama, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Terkadang ucapan tidak akan beruntung maksudnya tidak akan masuk surga. Jadi tidak boleh dalam agama itu ngarang-ngarang atau berinovasi. Baik. Jadi yang keempat, hukumnya haram seorang muslim itu berkata terhadap agama yang dia tidak tahu ilmu. Yang kelima, yajibu 'alal muslim al-hadaru. Wajib atas muslim berhati-hati. Berhati-hati apa? Minal jur'ati. Berhati-hati jur'ah. Jur'ah itu berani. Serampangan. Minal fatwa. Berfatwa. Alal fatwa. Berfatwa. Wa isdaril ahkami biduni ilmin. Dan menyimpulkan hukum tanpa ilmu. Wa alaihi, dan wajib atasnya an yaslukal
adab syar'iyyah, mengamalkan adab syariat, berjalan di atas adab. Fayaqula fima la ya'lamu, maka dia katakan terhadap yang dia tidak mengetahuinya, la a'lam au la adri, aku tidak tahu. Jadi kalau ditanya tentang agama dan kita memang belum yakin, jawab saya tidak tahu. Jangan berani. Wa yurabbi nafsahu, dan hendaklah dia mendidik dirinya ala dzalik, terhadap hal tersebut, hatta yata'awwadahu, sehingga dia terbiasa dengannya. Maksudnya terbiasa, kalau ditanya tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam atau la adri. Wa qad qala hadhil kalimata, dan telah mengucapkan kata ini, kata la adri ini telah diucapkan Sayyidun Nas, oleh pemimpin manusia sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasadatul ulama, pemimpinnya ulama sabiqin, yang terdahulu. Wahum qudwatuna wasalafuna, mereka itu tauladan kita dan pendahulu kita. Maksudnya jangan gengsi mengucapkan saya tidak tahu. Nabi saja mengucapkan hal itu kalau memang tidak tahu. Fa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berkata, ayyul biladi syarrun, tempat apa yang paling jelek? Jadi ada laki-laki yang nanya ke Nabi, tempat apa yang paling jelek? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, la adri, aku tidak tahu. Hatta as'al, sampai aku bertanya dulu. Kata Nabi, aku nggak tahu, mau nanya dulu. Wasa'ala Jibril alaihissalam an dzalik, maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril an dzalika, tentang hal itu. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, la adri, aku tidak tahu, hatta as'ala rabbi, sehingga aku bertanya kepada Rabbu. Malaikat Jibril pun nggak tahu. Fantalaqa, maka beliau pun pergi. Falabitha masya Allah, maka beliau menetap, menunggu ya. Masya Allah,
sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maksudnya berapa lamanya tidak disebutkan di sini. Tsumma jaa, kemudian datang kembali. Faqala, maka Jibril berkata, inni sa'altu rabbi an dzalik. Aku telah berkata, sungguhnya aku telah bertanya kepada Rabbku an dzalika, tentang hal itu. Faqala, maka Allah berfirman, syarrul bilad, seburuk-buruk tempat, al-aswaqu, adalah pasar. Di sini kita lihat bagaimana ketika Nabi tidak tahu, tidak menjawab. Bertanya ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika tidak tahu, nanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa hasanahu Ibnu Hajar wa qala Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah fil Mustadrak ala Sahihain. Hadzal hadis, hadis ini aslun, asal fi qaulil alim la adri, tentang ucapan seorang alim la adri. Waliyu'lam, dan hendaklah diketahui annahu laisa ahad minal bashar, tidak ada manusia, tidak ada seorang pun dari manusia, yumkinuhu an ya'rifa kulla syai', dimungkinkan kepadanya mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin. Walaupun ada yang berlagak seperti ini, seolah tahu segalanya. Dia ngomong agama, dia ngomong teknologi, ngomong apa. Ternyata salah semua. Ada orang yang seperti itu. Padahal perlu diketahui, tidak ada manusia itu yang mengetahui. Dan kita tidak dituntut ya, mengetahui segala sesuatu. Yang kita dituntut itu mengetahui agama yang pokok. Adapun perkara-perkara yang lain, kadang tidak tahu pun kita tidak masalah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud berkata, innal ladzi yuftin nas, sesungguhnya orang yang memberi fatwa manusia, fi kulli ma yustafta, pada setiap yang dimintai fatwa, pada setiap yang dimintai pertanyaan, la majnun, dia adalah orang gila. Jadi kata Ibnu Mas'ud, orang yang bisa menjawab seluruh pertanyaan dan dia jawab mau pertanyaan yang penting yang enggak, nah itu biasanya orang gila. Karena maksudnya apa? Rata-rata manusia itu pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui, tapi dia memaksakan. Wa qala Sya'bi, la adri nisful ilmi. Ucapan la adri adalah setengah dari ilmu. Ya, setengah dari ilmu. Dia mengakui kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Dan ini bagian dari ilmu. Mengetahui kadar diri itu bagian dari tanda seorang itu berilmu.
Tapi orang yang memposisikan diri agar tahu segala sesuatu, ya, nah itu biasanya tadi orang gila yang seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam, yajibu alal jahil, wajib kepada orang yang jahil, yang merasa bodoh, yang bodoh. An yas'ala ahlal ilmi, agar bertanya kepada ahli ilmu. Kita merasa bodoh, tidak tahu, ya bertanya. Jangan biarkan kita terus-terus tidak tahu. Bertanya ini termasuk cara mendapatkan ilmu. Makanya para ulama membahas adab dalam bertanya. Karena memang pertanyaan, sebuah pertanyaan itu salah satu pintu ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri. Hendaklah engkau bertanya kepada ahla dzikri, para ulama. Ahla dzikri di sini para ulama. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, jangan menyimpulkan sendiri atau mengira-ngira. Fala yajuzu, maka tidak boleh lil jahili, kepada orang yang bodoh, an yabqa ala jahlihi, tetap di atas kebodohannya. Dia tetap di atas kebodohannya. Au an ya'mala bil jahli, atau dia beramal dengan kebodohan. Ikut-ikutan, tidak tahu dasar ilmunya. Bal, tetapi yajibu alaihi, wajib kepadanya as-su'alu, bertanya, hatta ya'lama, sehingga dia menjadi tahu. Jadi yang merasa bodoh, kita banyak bertanya. Atau belajar, karena dengan belajar, nanti keraguan-raguan atau rasa penasaran, itu akan hilang. Efektifnya seperti itu. Karena ada sebagian orang yang nggak mau belajar secara runtun, secara berurutan. Tapi kalau ada pertanyaan, dia nanya. Nah ini nggak baik juga. Karena nanti kadang jawaban itu perlu dasar-dasar ilmu. Jadi yang terbaik itu belajar, dan jika ada yang tidak difahami, kita bertanya kepada ahlinya. Baik. Yang ketujuh, nah ini nyambung dengan yang keenam. Ya. Kan yang keenam disebutkan kita harus bertanya kepada ulama, ahli ilmu. Nah pertanyaannya, ahli ilmu yang gimana yang kita tanyai? Apakah semua orang yang terkenal sebagai ustadz layak? Ternyata ada kriterianya. Yajibu akhdul ilmi an ahli.
wajib mengambil ilmu, belajar ilmu dari ahlinya, al-alimina bih, yang tahu tentangnya. Jadi nanya itu ke orang yang memang punya kapasitas, yang mumpuni di bidang itu. Tidak mesti semua bidang, tapi dalam bidang tertentu, misalkan kita bertanya tentang fikih, ya nanya ke ahli fikih. Walaupun ahli fikih tersebut tidak ahli di bidang yang lain. Walaupun memang idealnya seorang mufti itu biasanya mengetahui banyak hal. Tapi kadang ada sebagian itu tahu sebagian dan belum mengetahui sebagian yang lain. Paling tidak dia tahu punya kepakaran dalam suatu ilmu, kekhususan dalam suatu ilmu. Fa inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala amara memerintahkan bisu'alil ulama untuk bertanya kepada para ulama. Faqala Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Walam ya'mur, Allah tidak menyuruh bisu'ali ghairil ma'rufina bil ilmi. Bisu'ali untuk bertanya ghairil ma'rufina bil ilmi, kepada selain yang dikenal dengan ilmu. Allah tidak menyuruh bertanya kepada sembarangan orang, kepada orang yang tidak diketahui ilmunya. Tidak boleh. Fadlan, terlebih lagi, an ahlil jahli, dari orang bodoh. Bahayanya atau kenyataan sekarang banyak yang seperti ini. Orang-orang yang penting sudah tampil, apalagi tampil di televisi umum nasional, dianggap sudah mumpuni dari banyak hal. Padahal kenyataannya ada sebagian yang tidak demikian. Fala yajuzu lil muslim, maka tidak boleh seorang muslim an yas'ala, bertanya, man la ilma indah, kepada orang yang tidak ada ilmu padanya, kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Wala yaquda biqaulihi, jangan mengambil ucapannya. Jangan mengambil ucapannya. Lima yusabbibuhu lahu minad dhalal, karena bisa menyebabkan baginya minad dhalal, kesesatan an dinillah, dari agama Allah Ta'ala. Yaqulul Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, muqarriran, menegaskan an hadhil mas'alah, dari persoalan ini. Apa kata Ibnu Sirin? Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, fanduru, lihatlah, selektiflah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian, dari siapa kalian belajar. Ilmu ini agama, maksudnya agama seseorang benar atau salah tergantung dari ilmu yang dia pelajari. Maka yang tersesat seseorang itu yang tidak berilmu. Tersesat orang yang tidak berilmu itu hidupnya akan tersesat. Atau dia belajar kepada orang yang salah.
Ana izin dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi seorang yang jahil wajib bertanya kepada ahli ilmu. Dan ahli ilmu di sini yang mumpuni. Tidak boleh asal-asalan bertanya. Atau bertanya kepada orang yang jahil. Karena ilmu ini akan menentukan baik tidaknya agama seseorang. Jadi seorang itu akan tersesat kalau dia tidak punya ilmu dan tidak punya guru. Lebih sesat lagi kalau ilmu dan gurunya salah. Dan nanti di akhirat akan saling menuntut. Seorang yang disesatkan, salah jalan, akan dituntut nanti di akhirat. Saling menuntut. Saling menyalahkan. Maka di sini penting kita selektif, ya, memilih. Terus dari mana kita tahunya ini guru ini benar atau salah? Ya, bisa dilihat dari ucapannya, dari seringnya pembahasan yang dibahas apa, kemudian dari dalil yang dibawakan, dari pemahaman terhadap ayat, kemudian bisa dilihat akhlaknya. Iya. Dan kelihatan ya, seorang itu dari ucapannya kelihatan orang itu tawadhu atau sombong, itu kelihatan. Baik, nomor 8, alal alim, wajib kepada seorang alim, seorang yang berilmu, wa talibil ilmi, dan seorang penuntut ilmu, pelajar, ya. Wajib apa? Idza su'ila an mas'alatin, jika ditanya tentang suatu masalah, an yatarayyasa, agar perlahan, pelan-pelan, fiha, terhadapnya, wala yata'ajjal bil fatwa, dan jangan terburu-buru untuk berfatwa. Dipikirkan dulu, dicerna dulu. Hatta tatabayyana lahul mas'alah, sehingga jelas kepadanya persoalan tersebut. Dikaji dulu, atau dia nanya kepada orang yang lebih berilmu. Qala Ibnu Uyainah wa Suhnun rahimahumullah, rahimahumallahu ta'ala, ajsarun nasi, orang yang paling manusia yang paling berani alal futya, berfatwa, manusia yang paling berani berfatwa seolah dia tuh tahu segalanya, aqalluhum ilman, mereka itu paling sedikit ilmunya. Apalagi ngejawabnya asbun, tidak pakai dalil, tidak pakai pemahaman yang benar.
Lihat di sini disebutkan, itu tanda sedikitnya ilmu. Faqala Ahmad rahimahullah, rubbama makastu, seringkali makastu, aku berdiam, fil mas'alati, dalam suatu persoalan, salasa sinin, 3 tahun, qabla an a'taqida minha syai'a, sebelum aku meyakininya, meyakini darinya, sebelum aku meyakini darinya sesuatu, ya. Maksudnya sebelum aku bisa menyimpulkan. Ini Imam Ahmad. Coba bayangkan ya, Imam Ahmad tuh tidak diragukan lagi kecerdasannya, tidak diragukan lagi ketawaduannya. Bahkan beliau tuh orang yang risih dengan keterkenalan. Beliau tuh nggak mau terkenal, nggak mau orang mengeluh-elukannya. Ini beliau terkadang kalau ditanya suatu permasalahan, jadi PR buat beliau selama 3 tahun. 3 tahun ini beliau mengkaji, meneliti, baru bisa menyimpulkan. Dan terkadang zaman sekarang pun, seorang yang bertanya itu memaksa untuk terburu-buru. Padahal seorang yang ditanya itu kadang ya perlu dulu membahas dan lain sebagainya. Mempertimbangkan dan lain sebagainya. Baik, yang ke-9, yajibu ikhlasun niyah. Wajib mengikhlaskan niat. Fi ta'allumi ilmi syariah. Di dalam belajar ilmu syariah. Secara khusus ya. Secara umum dalam belajar apapun ya ikhlas. Ikhlas niat ingin dapat pahala. Bukan sekedar ingin disebut hebat. Atau ingin dihormati orang lain. Atau ingin mendapatkan harta dengan ilmu tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ikhlas niat itu ya sering dibahas. Ikhlas niat dalam ilmu itu ada 4. Ya. Ikhlas niat dalam ilmu ada 4. Ini kata para ulama. Dijelaskan oleh banyak ulama. Apa saja? 1, mengangkat kebodohan diri. Mengangkat kebodohan dalam diri sendiri. Agar niat kita ikhlas. Ya. Kenapa kamu belajar? Supaya saya tidak bodoh. Karena saya terlahir bodoh. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Kenapa belajar? Untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara muamalah, berakhlak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga syariat. Karena kalau ilmu tidak dipelajari, syariat ini banyak yang luntur. Akan tercampur dengan adat. Kemudian yang keempat,
mengangkat kebodohan orang lain dengan mengajari orang lain. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, ini cara atau fondasi agar niat kita lurus ketika belajar. Saya belajar karena saya tidak ingin bodoh. Saya belajar karena ingin beramal sesuai dengan ilmu. Saya ingin menjaga syariat dan ingin mengajari orang lain. Dan puncaknya ya ingin masuk surga. Itu puncaknya. Dan memang Allah atau Nabi menyebutkan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Boleh atau harus bahkan kita dalam belajar itu ingin masuk surga. Tahu jalan ke surga itu apa saja. Baik. Wa antakunal ghayatu, dan hendaklah tujuan dari min ta'allumil ilmi, dari belajar ilmu adalah apa? Nah ini, al-amalu bihi, mengamalkannya, beramal dengannya. Nah ini, mengamalkannya. Wa da'watu ilai, dakwahkan kepadanya. Mendakwahkan kepada ilmu, mengajari orang. Wa iqamatul hayati ala nurihi, menjalani kehidupan di atas cahayanya, di atas cahaya ilmu. Menjalani hidup di atas ilmu atau dibimbing dengan cahaya ilmu. Makanya kalau kita sedang mengalami persoalan hidup, masalah, coba dari ilmu, ingat ilmu kita. Kadang seorang itu kalau menghadapi masalah, ilmunya hilang. Dia kedepankan egonya, hawa nafsunya, perasaannya. Orang yang seperti ini hidupnya nanti nggak terarah. Ilmu itu untuk memecahkan masalah hidup. Makanya salah ya, belajar yang salah, dan ini diungkapkan oleh sebagian ahli, belajar itu untuk menjawab soal ujian. Nah itu salah niat. Sekedar agar bisa lulus ketika ujian. Atau ingin mendapatkan nilai paling besar di antara teman-temannya. Itu salah niat. Kalau setelah beres ujian, lupa lagi ilmu. Dia lupa. Atau dia tidak tahu. Kalau hidup kita ini dari sejak kita lahir sampai kita wafat, ujian semua. Ujian sabar, ujian syukur, bagaimana bersikap kepada orang lain, bagaimana ketika disikapi tidak enak oleh orang lain. Nah itu ilmu kita untuk menerangi bagaimana cara kita berbuat, cara kita bersikap. Nah, itu ilmu. Wa amma ta'allumuhu li ghairi hadzal gharadi, adapun ta'allumuhu, belajarnya dia li ghairi hadzal gharad, untuk selain tujuan ini. Jadi seorang yang berilmu ya tujuannya bukan untuk diamalkan, bukan untuk dakwah, bukan untuk menerangi hidup, fa innahu yasiru wabalan ala sahibihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ilmu itu akan menjadi petaka kepada sahibnya pada hari kiamat. Ya, ilmu akan jadi malapetaka. Iya, hadis orang yang diseret pertama kali ke dalam neraka itu kan orang yang berilmu di antara, yang dia tidak ikhlas, yang dia belajar sekedar ingin disebut orang pintar. Ini penting ya bagi pelajar ataupun pengajar. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu,
mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia harapkan dengannya wajah Allah. Jadi ilmu itu harusnya dia harapkan untuk mendapatkan wajah Allah, penilaian dari Allah. La yata'allamuhu. Dia tidak mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali supaya mendapatkan illa liyusiba bihi, supaya mendapatkan dengan ilmu itu aradan minad dunya, harta dari dunia. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, seharusnya belajar itu untuk Allah, dia malah ingin dapat dunia, apa balasannya? Lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan mencium aroma surga yaumal kiamah, pada hari kiamat. Airihaha, aromanya. Padahal aroma surga itu dari jarak jauh sudah kecium wanginya. Ini orang gak mencium. Dalam hadis yang lain, maka neraka tempat yang layak untuknya. Jadi nggak boleh menuntut ilmu itu ingin dapat sesuatu dari dunia. Ingin dapat harta, kedudukan, penghormatan, dilayani oleh orang lain. Itu tidak boleh, tapi ingin mengharap wajah Allah. Wajah Allah maksudnya penilaian dari Allah. Wajah Allah maksudnya kita ingin masuk surga. Karena wajah Allah baru terlihat ketika nanti di surga. Wajah Allah terlihat nanti di surga. Ingin bagaimana Allah menilai kita. Orang belajar itu nggak boleh ingin dinilai baik oleh orang lain semata, atau oleh gurunya, atau oleh orang tuanya. Yang pertama kali dia ingin dinilai baik oleh Allah. Nah ini pentingnya hati-hati dalam belajar itu perlu meluruskan niat. Dan niat itu tempatnya dalam hati. Sementara hati manusia itu rawan atau seringkali bolak-balik. Kita harus berdoa kepada Allah agar diteguhkan. Perbaiki niat setiap saat. Ini perlu setiap saat. Baik, Anda kira cukup ya. Di poin 9, insya Allah nanti poin 10. Ini masih berkaitan dengan pentingnya belajar kepada ulama yang lurus. Jangan sembarang belajar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.